Suara dentuman tak kunjung reda, asap hitam mengepul dari reruntuhan bangunan di jalur Gaza. Sirene meraung di seluruh Israel Selatan. Serangan balasan diluncurkan tanpa henti. Dunia kembali menatap Timur Tengah dan bertanya dengan gemetar, sampai kapan ini akan berakhir? Namun di balik kehancuran yang mengerikan, ada satu fakta yang tidak bisa diingkari. Israel masih berdiri. Di tengah kebencian global, di tengah pengepungan diplomatik, boikot ekonomi, serangan cyber, serangan fisik, Israel tetap hidup. Bukan karena mereka sempurna, bukan karena mereka kuat, tapi karena ada janji kekal dari sorga yang menopang mereka. Mengapa Israel tidak dapat dibinasakan? Karena Tuhan sendiri yang mendirikan mereka. Ketika bangsa-bangsa besar seperti Babel, Media Persia, Yunani dan Romawi runtuh dan terkubur dalam sejarah, Israel tetap kembali. Mereka dihancurkan, diasingkan, dicerai-beraikan, namun mereka selalu kembali. Tahun 1948, setelah hampir 2000 tahun tercerai-berai, bangsa ini bangkit kembali. Tanpa bantuan dunia, dikelilingi musuh. Namun Tuhan menghidupkan nadi sejarah mereka kembali. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah penggenapan nubuat. Yehezkiel 37 berkata tentang tulang-tulang yang kering. Dan Tuhan bertanya, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Jawabannya kini nyata. Israel hidup. Israel kembali. Musuh-musuh Israel pun tahu, tidak ada yang pernah berhasil menghancurkan mereka. Bahkan Hitler dengan seluruh kekuatan Nazi tidak mampu melenyapkan mereka dari muka bumi. Yang terjadi justru sebaliknya. Holocaust menjadi pintu lahirnya negara Israel modern. Dan hari ini, Hamas mencoba lagi. Iran mendanai dan mempersenjatai. Hizbullah bersiap dari utara. Bahkan beberapa negara yang mengaku netral mulai menunjukkan wajah aslinya. Tetapi Tuhan tertawa. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pemimpin bersekongkol bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tetapi Dia yang bersemayam di sorga akan tertawa. Tuhan akan mengolok-olok mereka. Kita hidup di masa penggenapan nubuat. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar konflik geopolitik. Ini adalah panggung besar nubuatan akhir zaman. Dan Israel adalah penunjuk waktunya. Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 30, 1 ayat 36, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Jika hukum-hukum alam ini dapat dibatalkan, maka keturunan Israel pun dapat dilenyapkan. Selama masih ada siang dan malam, Israel tetap ada. Selama bintang masih bersinar, Israel tidak akan binasa. Lalu apa dengan Gaza? Pertanyaannya bukan kenapa Israel menyerang Gaza, tapi kenapa Gaza terus menantang Tuhan? Setiap rudal yang ditembakkan bukan hanya diarahkan ke manusia, tapi ke firman Allah sendiri. Dan itulah sebabnya hasilnya selalu sama. Gaza porak-poranda. Bukan karena Israel tanpa celah, melainkan karena tangan Tuhan yang kuat sedang membongkar setiap rencana jahat yang menentang kehendaknya. Kenapa dunia selalu menuduh Israel kejam, tapi tidak pernah mengecam 5.000 rudal yang diluncurkan ke warganya? Kenapa media begitu cepat membela pihak yang menyerang lebih dulu? Ini bukan sekadar konflik antar manusia biasa. Ini adalah pertarungan kekuatan surgawi melawan kegelapan dunia. Hanya mereka yang berjalan dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan yang akan teguh berdiri hingga akhir. Israel tidak akan binasa, namun para musuhnya akan hancur satu demi satu. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat 11 berkata, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa.
Tak seorang pun yang melawan rencana Tuhan akan menang. Musuh-musuh Israel akan menjadi kenangan yang hilang di dalam debu sejarah. Sedangkan Israel, di bawah perlindungan Tuhan yang setia, akan tetap berdiri kokoh. Tidak ada satupun bangsa yang menyerang Israel dan keluar dengan kemenangan. Mesir, Syria, Babylon, Asyur, Persia, Yunani, Roma, semuanya sudah hilang. Kini Gaza, Hizbullah, Iran, dan para simpatisan mereka sedang berjalan di jalan yang sama, jalan kehancuran. Apakah Israel tidak berdosa? Tentu mereka juga berdosa. Mereka juga akan diadili. Tapi perbedaan besarnya adalah Tuhan tetap menyertai mereka. Pengadilan Tuhan atas Israel adalah untuk memurnikan, tapi pengadilan atas musuh-musuh Israel adalah untuk membinasakan. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 28 ayat 16 berkata, "Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah." Inilah janji keselamatan bagi Israel yang tetap teguh di dalam Tuhan. Sementara musuh-musuh itu akan runtuh karena tidak mampu berdiri menghadapi kuasanya. Dunia sedang dipersiapkan untuk konflik terakhir, dan semua berpusat pada satu hal, Israel. Dari situlah Mesias akan kembali. Dari situlah kerajaan Allah akan ditegakkan. Musuh-musuh Israel bukan hanya berperang dengan bangsa, mereka sedang berperang melawan rencana kekal Allah. Dan itu adalah perang yang tidak mungkin dimenangkan. Israel tidak bisa dibinasakan. Tidak oleh senjata, tidak oleh propaganda, tidak oleh embargo, tidak oleh teror, tidak oleh kejahatan, tidak oleh apapun, karena mereka berada di tangan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 2 berkata, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Inilah janji perlindungan dan kehadiran Tuhan yang tiada henti bagi Israel, yang memberikan kekuatan di tengah segala badai. Israel tidak sempurna. Mereka bukan bangsa yang tanpa celah, bukan bangsa yang selalu benar. Namun mereka adalah cermin nubuatan akhir zaman, tanda nyata bahwa janji dan rencana Allah sedang berjalan di hadapan mata dunia. Dunia mungkin sering mencemooh dan menuduh, tapi kenyataannya satu hal yang selalu terulang. Israel tetap berdiri. Musuh-musuhnya satu persatu hancur dan lenyap. Ini bukan kebetulan, bukan hasil kekuatan manusia semata. Ini adalah deklarasi dan janji Tuhan yang tidak bisa diubah. Firman Tuhan berkata dalam Bilangan, "Kepala rumah Yakub tidak akan menyerah, dan tongkat pemerintahannya tidak akan berpindah dari antara kaki-kaki penguasa, sampai ia menempatkan kehormatannya di bumi." Inilah janji yang teguh dan pasti. Kepemimpinan dan keberadaan Israel tidak akan goyah. Sampai saat Tuhan menegakkan seluruh kehormatan dan kemuliaannya di bumi, Israel akan tetap berdiri kokoh. Dan ketika Tuhan yang berbicara, tidak ada satu kekuatan pun di bumi ini yang bisa membatalkannya. Tidak oleh senjata, tidak oleh tekanan politik, tidak oleh propaganda atau embargo, tidak oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Israel tidak dapat dibinasakan, dan siapapun yang mencoba menghancurkan Israel sedang berjalan menuju penghakiman ilahi. Mereka yang menentang rencana Tuhan akan menghadapi kehancuran yang pasti, karena melawan kehendak Allah adalah jalan menuju kebinasaan. Inilah saat-saat terakhir yang menentukan dalam sejarah manusia, dan Israel berdiri sebagai mercusuar kebenaran di tengah badai pergolakan dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita menyelami kenyataan tragis dan keras di jalur Gaza, setelah kita menyaksikan dengan mata rohani bagaimana dunia terus mengarahkan amarah dan senjatanya kepada Israel, kita sampai pada satu kebenaran mutlak yang tak bisa dibantah oleh sejarah, fakta, ataupun logika. Israel tetap berdiri.
Dan mereka berdiri bukan karena kekuatan militernya, bukan karena keunggulan teknologinya, bahkan bukan karena keberpihakan sekutu-sekutu politiknya. Mereka berdiri karena ada tangan yang tidak kelihatan, namun Maha Kuasa menopang mereka. Israel tidak dapat dibinasakan karena mereka bukan bangsa biasa. Mereka adalah jam tangan nubuatan Allah, penunjuk waktu surgawi di tengah kekacauan dunia. Setiap serangan terhadap Israel bukan sekadar agresi terhadap suatu negara. Itu adalah benturan terhadap janji Tuhan, terhadap firman yang tidak bisa dibatalkan. Dari Mesir sampai Asyur, dari Babel sampai Roma, dari Hitler sampai hari ini, semua mencoba menghapus jejak Israel. Tapi semuanya gagal, karena ada satu kalimat yang tidak pernah berubah dalam firman Tuhan berkata, Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Ini bukan slogan politik. Ini adalah perjanjian darah. Ini adalah ikatan kekal yang diteguhkan oleh Tuhan sendiri sejak perjanjiannya dengan Abraham. Dan firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 31 ayat 36. Seperti hukum alam tidak beralih dari hadapanku, demikian juga keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Artinya, selama masih ada matahari yang terbit, Israel akan tetap ada. Tetapi hari-hari ini, banyak yang menanyakan, bagaimana mungkin kita membela Israel, sementara kita melihat kehancuran di Gaza? Dan kepada pertanyaan itu, Alkitab memberikan jawabannya. Kenapa Gaza terus menentang Tuhan? Ini bukan sekadar soal Israel menyerang Gaza, tetapi soal Gaza yang menantang firman Tuhan. Setiap roket, setiap rudal, setiap hasutan kebencian adalah perlawanan terbuka terhadap rencana kekal yang Allah tetapkan atas umatnya. Israel hari ini menjadi pusat perhatian dunia, tapi yang lebih penting, Israel menjadi pusat penggenapan rencana Tuhan. Di tanah itulah Yesus akan kembali. Di kota Yerusalem itulah kerajaannya akan ditegakkan. Dan siapapun yang menghalangi rencana itu sedang menggali kubur bagi dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita, umat percaya dari bangsa-bangsa lain? Kita tidak dipanggil untuk menjadi pengganti Israel. Kita dipanggil untuk mendukung, mendoakan, dan berdiri bersama mereka, karena keselamatan kita datang dari mereka. Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Para nabi adalah orang Yahudi. Alkitab ditulis oleh tangan-tangan bangsa Israel. Tanpa Israel, kita tidak punya warisan rohani. Itulah sebabnya, jika kita menentang mereka, kita sedang menentang akar dari iman kita sendiri. Dan jika kita menolak kebenaran ini, kita sedang menolak pengurapan yang mengalir dari Sion. Apa yang kita lihat hari ini hanyalah awal dari pergolakan besar yang akan mengguncang bumi. Tuhan sedang mempercepat waktu. Dia sedang mengizinkan badai demi badai mengguncang dunia, supaya semua orang yang masih hidup dalam kebingungan terbangun dan sadar bahwa waktunya hampir habis. Dan di tengah kekacauan global ini, Tuhan sedang memanggil kita. Dengarlah detak jam nubuatan, dan persiapkan dirimu untuk kedatangan Sang Raja. Israel tidak akan dibinasakan, tapi apakah engkau akan tetap berdiri bersama mereka? Atau engkau akan tersapu oleh gelombang penghakiman yang akan datang? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru,
dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan,
mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.